Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan yang disusun dengan data yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi akan lebih bermanfaat jika kita melakukan analisa pada laporan keuangan tersebut. Analisa laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah keuangan. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 2, kelas 1 EA41, jurusan manajemen tahun ajaran 2021 hingga tahun 2022, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma yang beranggotakan Aisyah Nur Fadilah, Enda Cahyaning Utami, Farel Nisa Sekar Setianing Tias, Meriana Hesti Wulansari, Nadifa Zuleha Islami, dan Rini Purwanti. Pentingnya analisis laporan keuangan. Dari analisis laporan keuangan, kita bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian, dari informasi-informasi yang kita peroleh dari laporan keuangan itu, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan saat ini. Lalu, dari analisis laporan keuangan, kita juga bisa jadikan sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, harus dilakukan secara teliti, mendalam, dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang tepat. Dan yang paling penting, menganalisis laporan keuangan itu harus jujur, di mana data yang digunakan sesuai dengan data-data yang sebenarnya, yaitu data-data yang relevan dengan bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, bagi manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, bagi kreditor sebagai alat untuk memperkirakan risiko di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima, sebagai alat penilaian bagi stakeholder. Di dalam praktek analisis laporan keuangan menggunakan dua metode. Yang pertama, analisis vertikal, dan yang kedua, analisis horizontal. Dalam analisis vertikal, data yang digunakan hanya untuk satu periode akuntansi saja. Jadi, karena data yang digunakan hanya satu periode akuntansi, kita tidak dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Kalau pada analisis horizontal, analisis dilakukan terhadap beberapa periode akuntansi, sehingga dapat diketahui apakah ada perubahan pada unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, beberapa teknik analisis laporan keuangan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama ini ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Jadi di dalam analisis ini kita menggunakan dua periode akuntansi atau bisa lebih untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Informasi dari perubahan-perubahan tersebut akan diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren ini, nantinya kita akan menghitung indeks-indeks dari pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian ada analisis presentase per komponen, merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada pada neraca maupun yang ada pada laporan laba rugi. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis sumber penggunaan kas. Ini sama ya. Jadi dalam analisis ini kita akan mengetahui sumber-sumber dana atau sumber-sumber kas perusahaan, kemudian untuk apa dana atau kas perusahaan tersebut digunakan. Nanti dapat diketahui beberapa perubahan yang terjadi, kemudian dianalisa penyebab terjadinya perubahan tersebut. Selanjutnya ini ada analisis rasio. Analisis rasio ini analisis yang penting atau yang paling sering dilakukan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos atau perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya, analisis laba kotor.
yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke berikutnya. Yang terakhir ini ada analisis titik pulang pokok atau break-even point, yaitu analisis untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan perusahaan itu yang menyebabkan perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak memperoleh keuntungan. Nah, jika penjualan melebihi titik break-even point, berarti perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika penjualan berada di bawah titik break-even point ini, maka perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, analisis laporan keuangan menggunakan teknik analisis perbandingan laporan keuangan. Pertama, dilihat dahulu perubahan-perubahan yang terjadi dalam laporan neraca, yaitu yang pertama, adanya perolehan aktiva baru, yang kedua, adanya pengurangan aktiva, yang ketiga, berubahnya perubahan aktiva dari tetap menjadi lancar, yang keempat, adanya perubahan dari laba rugi perusahaan, yang kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal, dan perubahan-perubahan yang terjadi lainnya. Hasil analisis perubahan dalam laporan neraca akan dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi, yang biasanya disajikan dalam sebuah laporan neraca perbandingan, yang memuat jumlah dalam rupiah, jumlah kenaikan dalam rupiah, jumlah penurunan dalam rupiah, perbandingan dalam persentase, dan perbandingan dalam bentuk rasio. Selanjutnya ada contoh laporan laba rugi perbandingan PT Hazai Tbk untuk periode 31 Desember 2018 dan 2019. Ini dia datanya. Kolom pertama itu adalah komponen-komponen laba rugi tahun 2018, 2019, naik turun, kemudian dalam persentase. Nah, dari data laporan laba rugi perbandingan tadi, kita lihat, kita analisa apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan apa saja penyebabnya. Yang pertama, untuk penjualan di sini terlihat nilai penjualan itu meningkat sebesar 1,4 miliar atau sekitar 16,5%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan barang yang laku dijual. Kemudian, untuk harga pokok penjualan, nilainya juga meningkat sebesar 1,1 miliar atau sekitar 17,6%. Hal ini seiring dengan meningkatnya penjualan. Yang ketiga, laba kotor nilainya juga meningkat sebesar 300 miliar atau sekitar 13,3%. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya penjualan. Unit total biaya operasi nilainya juga meningkat sebesar 130 miliar rupiah atau sebesar 12,2%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan biaya seperti biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya lainnya. Selanjutnya, laba kotor operasi juga meningkat sebesar 170 miliar rupiah atau sebesar 14,4%. Ini juga disebabkan karena penjualan yang meningkat. Yang keenam, penyusutan nilainya meningkat sebesar 50 miliar rupiah atau sekitar 12,5%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aktiva tetap. Yang ketujuh, pendapatan bersih operasi juga nilainya meningkat sebesar 120 miliar rupiah atau sekitar 15,3%. Hal ini karena adanya peningkatan penjualan. Yang kedelapan, earning before interest and tax nilainya meningkat sebesar 230 miliar rupiah atau sebesar 27,1%. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan penjualan. Berikutnya untuk total biaya bunga, nilainya menurun sebesar 250 miliar rupiah atau sekitar 28%. Penyebabnya adalah karena berkurangnya jumlah hutang bank. Yang ke-10, nilai earning before tax meningkat sebesar 309 miliar rupiah atau sekitar 50%. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya penjualan. Yang terakhir, laba sesudah bunga dan pajak nilainya meningkat sebesar 240 miliar rupiah atau sekitar 50%. Hal ini juga ternyata disebabkan karena meningkatnya penjualan. Selesai sudah video pembelajaran mengenai analisis laporan keuangan yang telah kelompok kami buat. Diharapkan dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai analisis laporan keuangan, sehingga kita dapat membuat keputusan yang baik dan tepat mengenai masalah keuangan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon sangat untuk dimaafkan. Kami kelompok 2 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.